dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fadli Gunawan dari Universitas Negeri Padang, Program Studi Pendidikan dan Mesin. Saya ingin berbicara dengan seorang guru dari sekolah SMP. Baik, saya tidak akan banyak kata-katanya. Baik, saya ajukan ke pertanyaan. Oke. Pertanyaannya yaitu bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia? Kalau untuk perkembangan pendidikan di Indonesia itu sudah sangat oke ya. Kalau dulu kan kita di zaman era Belanda kalau tidak salah, itu untuk pendidikan hanya orang yang sangat mampu saja yang bisa berpendidikan di Indonesia. Tetapi kalau untuk sekarang kita bisa ada namanya beasiswa bidik misi. Jadi anak yang tidak mampu Ya, bisa mengenyam pendidikan. Dan bukan hanya itu, sekarang kita ada namanya pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi itu apa? Pendidikan inklusi itu adalah anak yang disabilitas bisa bersekolah di sekolah seperti anak-anak umum padanya. Jadi mereka berbaur dengan anak normal. Jadi tidak ada pembedaan anak itu disabilitas atau tidak. Jadi anak-anak ini bisa apa namanya? Kalau kita ini sama, kita ini butuh pendidikan yang layak walaupun si temannya ini disabilitas seperti itu. Oke, ya. selanjutnya bagaimana meningkatkan kecerdasan dalam proses pembelajaran? Bagaimana cara meningkatkan? Kalau untuk meningkatkan anak ini ada apa namanya berbeda-beda kecerdasannya. Ada memang dia melihat dengan memang visual, ada yang audio dan ada yang lain-lain. Itu mungkin bisa dilihat dari ekskul misalnya, atau dikembangkan dalam olimpiade-olimpiade itu bisa. Dan satu lagi tidak boleh anak ini kayak mana ya terlalu dipaksakan. Anak ini mudah kayak mana ya mudah bosan anaknya. Jadi memang untuk meningkatkan kecerdasan anak ini memang macam-macam caranya. Apalagi kita sudah di era digital ya, Fadli ya. Ya, Di era digital banyak anak yang betul-betul kalau dijelaskan bosan lah. Terus bisa mendatangkan psikolog. Bisa mendatangkan psikolog untuk ah, menentukan anak ini kecerdasannya di mana nih? Di visual kah, di audio kah, atau di tempat yang lain? Oke, boleh lanjut. ah. Ya. Kalau seandainya seorang anak itu cerdas, tapi Mm-mm. ada faktor yang membuat anak itu sulit untuk meningkatkan kecerdasannya karena Mm-mm. faktor mungkin dari lingkungan, Nah, ya. dari keluarga, terus dari ekonomi. Mm-mm. Untuk meningkatkan itu secara langkah-langkahnya bisa jelaskan nggak Kak? Gitu? Oke, langkah-langkahnya kalau misalnya dari faktor ekonomi ya. Ya, Oke, kalau misalnya dari faktor ekonomi mungkin anak yang cerdas ini mungkin tidak seperti anak yang lain. Kalau anak lain kan bisa mungkin dileskan. Misalnya dia punya bakat kan, entah ah, itu bakat musik atau apa, dia tidak bisa dileskan oleh orang tuanya. Mungkin di sekolahnya mempunyai ekskul musik. Kan ekskul ya, musik itu kan ekskul di dalam sekolah kan itu ada yang tidak berbayar. Mungkin bisa dikembangkan di sekolah itu sendiri. Atau dia bisa ikut ekskul yang lain, itulah gunanya ekstrakurikuler di sekolah itu. ya. Seperti itu, Fadli. Oke. Oke. Ah, baik untuk selanjutnya, bagaimana menumbuhkan bakat seorang siswa gitu? Bagaimana untuk menumbuhkan bakat seorang siswa?
Kalau sejauh ini, karena Kakak pernah di pembina pramuka ya Fadli ya. Jadi anak ini di pramuka ini, anaknya banyak macam-macam bakatnya. Memang dilihatnya itu dari pertama dia masuk ekskul itu. Jadi ini boleh cerita ya. Jadi Oke, ada boleh, anak boleh. ini, memang waktu itu ada entah jambore entah apa waktu itu. Jadi kami tes satu persatu anak ini, siapa yang bisa tali temali, siapa yang bisa bernyanyi juga, siapa yang bisa mendakwah juga. Itu banyak itu. Kalau yang di pramuka tuh pasti tahu lah tuh. Terus jadi kami tes dan ternyata ada beberapa anak ini memang mahir di dalam mengaji sangat pandai, dan menyanyi juga sangat pandai juga, tetapi memang tidak nampak. Dari awal itu memang tidak nampak, makanya dites satu persatu anak ini, dan anak ini sangat-sangat pemalu. Sangat-sangat pemalu. Boleh, Jadi boleh. karena ini kita lomba ya, Nak. Jadi dicoba dulu anak ini, dites lah anak ini, dan ternyata dia mampu. Dan untuk menumbuhkan bakatnya itu memang kita dukung. Kalau dia itu memang bisa. Percaya dirinya harus ya kita angkat lah percaya dirinya itu. Terus diinikan juga diberitahu kepada orang tuanya kalau anaknya bisa seperti ini. Dan orang tuanya tuh ada yang nggak percaya. Karena apa? Karena di rumah pun dia anaknya diam, nggak ngapa-ngapain. Ternyata dia ini punya bakat yang seperti itu. Dan orang tuanya nggak tahu. Makanya di waktu sekolah itulah anak ini tahu di mana bakat-bakatnya. Apalagi kalau dia sudah mengikuti ekskul. Seperti itu, Fadli. Oke. 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 Itu Kak, kalau apa saja menurut Kakak itu faktor-faktor yang menghambat bakat seorang siswa gitu? Nah, kalau untuk faktor penghambat, ini minat dan bakat ya, Fadli ya. Iya, Nah, untuk biasanya dari lingkungannya. lingkungan. Contohnya? Nah, lingkungannya tuh macam-macam. Dari temannya juga bisa. Soalnya Oke. Kenapa gitu? Misal ada Eh, anak yang berbakat nih, entah apapun itu bakatnya, entah olahraga, entah apa. Jadi kan dia kan tiap bentar kan pergi keluar, entah lomba, entah apa. Jadi temannya bilang kayak ini, kau, maaf ya, pakai kau ya, karena bahasa di sini kayak gitu. Oh, kau nih mentang-mentang ini, sok kali kau, ini kau. Jadi anaknya tuh ya kayak mana? Aku punya bakat tapi kok direndahin gitu. Kan aku kan juga ya. Oke, kan aku iya juga benar. ini mengharumkan nama sekolah apa, tapi kok nggak ada yang mendukung gitu. Terus ada juga lagi terkadang dari maaf ya dari gurunya. Nah, karena dia Ya, sering betul, betul. betul itu dari gurunya pun juga ada. Karena dia sering keluar-keluar kan, anak ini nggak pernah masuk apa ini itu. Nggak apa lagi pelajarannya sering ketinggalan. Tapi kalau ikut lomba cepat dia, ini dia lah. Padahal untuk mengharumkan nama sekolah juga loh. Nah, tapi Iya, dari benar. gurunya sendiri ada beberapa oknum guru. Nah, ini oknum ya. Juga Oh ya ya, tidak apa-apa. tidak tidak mendukung prestasi dari siswanya tersebut. Dari orang tuanya pun juga ada yang sebagian tidak mendukung karena orang tua mikirnya ada beberapa orang tua mikirnya untuk apa sih punya bakat kayak gitu, mending sekolah yang baik, juara 1 udah selesai. Iya, Mendapatkan betul, kerjaan betul. yang baik, dah selesai, nggak usah ada yang lain-lain, nggak usah aneh-aneh gitu. Kadang dari orang tuanya juga seperti itu. Itu dia faktor penghambatnya. Oke. Selanjutnya, bagaimana seorang guru mendorong bakat siswa tersebut gitu kan? Bagaimana kalau
Kakak yang biasanya pernah ini eh mendaftarkan anak ini lomba, dan ini lombanya lomba game. Dia Oke, memang boleh, boleh, memang boleh. memang Boleh. suka. Boleh ya? Em, Mungkin Boleh. di pembelajaran ada beberapa dia yang tidak bisa, tetapi kalau untuk bakat yang lainnya ada bisa. Entah pernah kakak sama jadi pembina game, lomba game sama kalau nggak salah sama ini futsal. Jadi waktu itu memang tidak dibolehkan sama guru yang bersangkutan. Jadi memang kakak usahakan, entah kenapa anak-anak ini dekatnya sama kakak, nggak tahu, betul-betul kakak usahakan anak ini supaya dia bisa ikut dalam lomba tersebut. Entah itu turnamen futsal, entah itu yang game tadi. Itu memang kakak usahakan sampai si kepala sekolah kakak mau untuk anak ini bisa ke lomba tersebut. Memang diusahakan sekali. Walaupun bukan kakak wali kelasnya, tapi memang kakak usahakan anak ini bisa bisa pergi gitu. Harus ada salah satu guru yang memang open minded lah gitu. Iya, Kak. Oke, Oke, boleh lanjut lagi Fadli, ada yang lain? Oke, Kak. Selanjutnya, gimana menurut Kakak gitu? Hubungan minat dan bakat gitu. Gimana menurut Kakak gitu? Iya, hubungan minat dan bakat ini memang ada di dalam ilmu psikologi ya. Di mana ada minat Hmm, pasti di situ ada bakatnya juga. betul, betul. Eh, Terkadang ada memang minat dan bakat ini yang kayak mana ya? Ada yang sangat berbeda, ada yang memang sama. Iya, Kadang ada dia minatnya ke sains atau apa. Ternyata memang bakatnya pun juga di sains. Itu biasanya itu terjadi pada anak yang mau masuk kuliah tuh. iya betul. Memang ada memang sinkron dia minat sama bakatnya. Tetapi ada juga ini, dia bakatnya apa namanya? Di olahraga kan. Tetapi Hmm, minatnya dia entah kedokteran, entah teknik, entah apa. Memang nggak sinkron tetapi bakatnya ada di sana. Kalau untuk hubungannya memang ya kayak mana ya? Kadang ada dia bakatnya entah di mana gitu, tapi di minatnya dia nggak mau di bakatnya itu. iya, Seperti iya, itu. betul. Oke, boleh lanjut Baik, Wadli. boleh. Selanjutnya, bagaimana mengenali dan mengembangkan bakat siswa gitu? Mengenali dan mengembangkan bakat siswa itu biasanya terjadi pada kalau kakak melihat ya, itu memang di Ya, awal-awal anak masuk sekolah, penerimaan siswa ah, baru. Itu memang ada sebagian yang nampak, ada sebagian yang memang tidak. Karena kenapa yang tidak ini? Dia memang dia ini bisa, tapi lebih ke percaya dirinya itu. Dia malu-malu. Terus iya, ya iya, iya. seperti yang di awal tadi ya Fadli ya, anak ini Ah, tidak ada yang mendukungnya dalam mengembangkan bakatnya. Memang ada yang dari pertama, wih, nampak dia nih bisa ini, bisa itu. Tapi memang ada sebagian yang memang dipendam saja bakatnya itu. Karena ya itu tadi, lingkungannya itu tidak mendukung. oke, kasih Kak. Apa saja faktor penghambat motivasi siswa dalam proses pembelajaran gitu? Kalau untuk penghambat dalam proses pembelajaran, biasanya itu eh, dari anaknya sendiri juga bisa. Itu misalnya Oke, anak ini lebih ketagihan bermain gadget. Karena di dalam gadget ini sudah banyak game-game yang mungkin menurut mereka itu sangat menarik daripada pembelajaran. Apalagi ini waktu kita COVID 2019. Nah, ya, itu kan COVID anak-anak tahun memang, 2019 ya. nah betul,
mungkin entah masih terbawa suasana COVID itu atau bagaimana. Jadi anak-anak ini lebih suka mantengin gadgetnya atau alat-alat pintar yang lainnya. Jadi proses pembelajaran itu memang menurutnya itu jenuh atau apa gitu. Enakan main game lagi karena memang ini di sekolah kakak sendiri ya, itu kita ujiannya sudah memakai handphone, sudah memakai gawai. Kalau misalnya tidak mempunyai handphone, anak-anak ini akan diarahkan ke labor TIK menggunakan komputer ataupun Chromebook. Jadi anak-anak yang ujian ini, yang memakai handphonenya sendiri itu, setelah dia ujian, nggak nyampai semenit waktu ujian itu, sudah selesai, Bu, kata dia. Udah selesai? Udah selesai. Itu kaget. Udah selesai. Bagaimana caranya ya, Bu? Udah selesai. Udah selesai kan, Bu ya? Nih, Bu. Nih skor saya, Bu. Ada skornya itu. Tinggi kan, Bu, skor saya? Kamu lihat Google ya? Enggak kok, Bu. Tidak mungkin. Tidak mungkin anak itu tidak melihat Google. Karena anak-anak ini memang sangat pintarnya, bukan main dibandingkan gurunya ini. Jadi setelah mereka ujian kan, terus itu yang HP-nya pertamanya posisinya potret tahu kan kayak mana kan, tiba-tiba jadi landscape. Seperti ini dia. Nggak ada gini-gini lah dia. Wah, gimana ya? Ini memang kayak apa ya? Tantangan untuk guru-guru yang lainnya ini, termasuk saya juga yang mengawas ujian waktu itu. Memang ini anak ini kayak mana, di rumah diajarkan seperti apa atau bagaimana, kenapa bisa seperti ini. Dan itu memang, dan setelah itu kan memang nilainya tinggi, tetapi bukan itu yang dilihat akhirnya. Malah yang dilihat akhirnya itu kehadiran dia sama tugas-tugas yang diberikan. Jadi yang ujiannya itu bisa dibilang tidak ada nilainya jadinya. Nggak ada. Karena dia itu belum semenit ujian dimulai udah selesai, Bu. Wah, sangat luar biasa sekali anak ini. Iya, makanya itulah yang jadi PR guru-guru yang sekarang ini. Karena semenjak COVID ini, anak-anak ini kayak tidak ada semangat belajarnya. Padahal udah selesai nih, udah 5 tahun berlalu. Udah 5 tahun berlalu ya, 2019 sudah 5 tahun berlalu. Kenapa masih juga ini si anak ini masih terbayang-bayang? Masih terbayang-bayang lah tuh, masih terbayang-bayang dengan kejadian-kejadian yang lalu. Seperti itu. Dan ada lagi nih Fadli, bukan hanya gadget aja, pengaruh orang tua juga. Tahu kan orang tua kayak mana? Orang tua ketika anaknya menangis, nangis nih anaknya nih. Wah, nih kasih HP nih ya. Kasih HP. Sering kali gitu. Itu. Sering sekali kakak temuin, entah di lingkungan rumah atau dimanapun itu dikasihnya HP supaya anaknya bisa diam. Dihidupkannya lah entah video apalah itu yang tentang anak-anak ya. Jadi YouTube gitu kan biasanya. Jadi makanya banyak anak sekarang itu menyepelekan pembelajaran. Memang ada plus minusnya pembelajaran kita ini. Kalau untuk di rumah, kalau zaman dulu ya, zaman kakak ya, karena tidak ada gadget, memang orang tua kakak ini mendongengkan anaknya. Mendongengkannya itu bukan asal dongeng saja, memang ada apanya ya, tentang adab ada di dalam dongeng itu. Sedangkan kalau untuk yang di handphone yang seperti sekarang ini, apa adab yang dipelajari di handphone itu? Tidak ada, hanya nyanyian misalnya Baby Shark seperti itu, atau enggak entah apa video yang dilihatkan
Dan si orang tua ini tidak tahu sebenarnya ada di dalam video di YouTube itu, maaf, sudah terkontaminasi dengan LGBT. Jadi anak-anak dengan Betul. dengan Sering nggak? iya Kadang betul kan? Itu sering sering Kakak cek itu video-video anak-anak ini karena Kakak juga punya ponakan. Jadi Kakak lihatlah sebagian videonya. Apa ini? Kenapa laki-laki dengan laki-laki? Saya punya ayah dan papa. Wah, apa ini maksudnya? Ada loh di video itu. Nah, dan karena ada gitu. iya, dan karena gadget inilah anak-anak ini memang eh proses pembelajarannya itu sangat-sangat menurun dan orang tuanya pun juga udahlah kasih aja lah HP untuk anakku biar dia diam. Nah, dari situ juga Biar dia tenang ya. ya biar dia tenang. Sebenarnya seharusnya tidak seperti itu seharusnya. Jadi makanya itu Betul. dia faktor penghambat eh, motivasi siswa itu dalam proses pembelajaran karena orang tuanya tidak, ayo semangat anakku untuk belajar biar pintar. Sudah jarang terdengar sekali orang tua yang seperti itu kepada anaknya. Palingan dia udah kasih HP, dah letak, selesai. Tenang anaknya, dah selesai pekerjaanku, seperti itu. Oke. Oke, Betul, betul, betul. oke. Baik. Baik, Kak. Iya. Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Hmm. Nah, apa saja faktor yang membuat siswa jenuh dalam belajar gitu? Nah, faktor ini sudah kita jelaskan tadi ya. Fadlian sudah kakak jelaskan tadi. Itu Ya, faktornya oke. adalah menurut sesuai dengan generasinya, yaitu sekarang kita gen alpha. Memang kalau untuk supaya anak ini tidak jenuh, kalau untuk Nah, siswa SD ini SD ya, SD ini masih bisa kita handle dengan yang namanya entah ya. bernyanyi, entah bertepuk tangan, ice breaking. Tapi kalau anak Oke, SD sip. ini sudah lanjut ke Ah, kelas mungkin kelas 5 atau 6 lah, terus lanjut lagi ke SMP, itu tidak iya mau yang betul. namanya ice breaking. Karena dia mikir, "Ih, ini apa sih? Betul. Kok kayak anak-anak sih? Apa nih tepuk-tepuk nih? Ih, malu lah." Banyak yang seperti itu. Tapi nanti Iya, betul, 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 betul. sudah lanjut dia ke SMA dan kuliah, itu anak-anak itu, mahasiswa tersebut akan kembali lagi ke masa anak-anaknya, yang dimana mereka memang sangat suka dengan ice breaking. Iya, Seperti betul. itu. Jadi mungkin sesuai tingkatan, sesuai generasi lah. Mungkin kalau yang SD mungkin masih bisa dengan bermain atau dengan ice breaking. Kalau yang SMP mungkin dari kelas 5 lah, kelas 5 SD lah, mungkin sampai ke SMP kelas 2 mungkin mereka apa namanya remaja ya. Mereka Mana? tidak mau di apa namanya tuh? Aku ini bukan anak-anak. Jadi mungkin bisa Iya, dengan teknologi seperti itu tadi ya, teknologi kita dengan infokus ataupun ya dengan visual-visual yang memang menarik lah untuk dia dalam pembelajaran. Seperti itu. tapi satu faktor yang lain termasuk jenuh itu kan karena Mm-mm. lingkungan itu, Kak. Paling Iya, cepat itu lingkungan. iya lingkungan ada juga. Mungkin dari ininya, maaf, untuk gurunya memang monoton aja dalam berceramah, Iya mungkin. juga. Iya. Oh, dan ada lagi, ini, kita kan anak-anak ini dari zaman dulu lah ya sampai sekarang kan, ada anak yang bergenggeng, punya kelompok Iya, betul. masing-masing. Jadi kadang, Iya. anak ini kalau udah, apa namanya ya, kalau pas di pembelajaran Kakak, anak ini ada yang excited dia dalam pembelajaran itu, dalam BK itu. Tapi ada satu lagi yang nggak excited, itu pun nggak excitednya kenapa? Karena ada satu kelompok ini mengkompori anak-anak ini. Mengkomporinya seperti Hmm. apa? Ih, apa sih belajarnya nih? Nggak seru loh, woi. Ngapain kalian? Biasanya ada yang seperti itu. Ada seperti itu yang kakak temuin. Ada. Seperti itu. Iya. Oke. Oke, Kak. Kita lanjut lagi ya, Kak. Ya. Em,
apa perbedaan belajar individu dan kelompok gitu? Kalau untuk ini menurut kakak ya, dalam segi nilainya, kalau dari segi nilainya mungkin individu ini lebih lebih apa namanya lebih tinggi ya daripada kelompok, karena kelompok ini kan ada sebagian yang numpang nama saja, ada yang Betul, sering, sering, betul sering, kan, sering, sering. ada yang memang benar-benar dia ini eh, mengerjakan. Dan di dalam kelompok Iya, ini betul. ada yang mungkin semua orang lah, termasuk Fadli ataupun kakak pernah merasakan. Misal nih, kita Iya. kita berdua nih pinter Hmm. nih. Misal 3 orang nih kan, Oke. 3 orang. Iya. Cuman kita yang Iya. tahu apa materi yang diberikan sama dosen ataupun guru itu. Yang selebihnya cuma numpang nama. Datang dia, oke, oke, masih datang, oke. Betul. Masih datang pun sangat-sangat oke. Masih ada lah nilai plusnya dia kan, Iya. dia kita kasihkan. Ah, Tapi ini udahlah kita yang mengerjakan, dia tidak datang sama sekali, tidak ada kontribusi sama sekali. Ya, iya, itulah betul, yang betul. tidak enaknya. Itu. Tapi Iya. mungkin ada yang mendapatkan kelompok yang sangat-sangat enak lah ya. Mungkin mereka tahu, wah kerja kelompok ini ada rasa kekeluargaannya gitu. Bisa saling dekat. Iya. Ini misalnya dapat yang enak nih, coba tidak dapat yang enaknya ya seperti itu. Cuma satu orang ini Ah, yang mengerjakannya. Selebihnya numpang nama. Masih syukur dia datang, tetapi ada juga yang memang tidak ada kontribusi sama sekali. Membayar peralatan atau segala macamnya tidak, datang pun tidak. Seperti itu. Oke, baik, Kak. Oke. Oke, terima kasih, Kak. Baik. Iya, Lanjut kita ya, Kak. ya lanjut. Baik. Eh, apa harapan guru terhadap pendidikan di Indonesia gitu, Kak? Kalau untuk harapannya ya pendidikan di Indonesia ini Iya. semoga ini ya, kalau bisa diperbarui lagi kurikulumnya. Banyak anak yang menyepelekan, kan sekarang kan kita ini tidak ada sistem tinggal kelas ya. Sudah Iya. tidak ada sistem tinggal kelas. Banyak anak yang ya kayak angin lewat aja gitu sama pendidikan dia. Ya aku kalau nggak datang, nggak belajar, nggak buat tugas, tetap naik kelas. Hmm, banyak anak yang berpikiran seperti Iya. itu. Itu sangat-sangat disayangkan sekali. Karena apa? Karena anak yang sudah eh, belajar mati-matian untuk bisa lulus, itu kasihan. Iya, betul. Kasihannya ya itu tadi, Iya. karena Sering tuh. anak yang lain kok bisa naik kelas. Padahal ini si anak ini tidak pernah belajar. Masuk pun jarang. Santai aja gitu ya. Hah, kok bisa sih naik kelas? Jadi dia bertanya-tanya, kok bisa si anak ini seperti ini? Sedangkan saya mati-matian untuk belajar supaya sukses lah gitu kan, bisa lulus lah dari sini. Iya. Kok bisa gitu disamaratakan sama si anak ini? Mungkin kalau misalnya tidak mau meninggalkan kelas kan anak, kan kita kan ada, kalau dulu kan kita kan ada sistem remedial ya, Fadli ya. Apakah Fadli merasakan itu? Iya. Remedial kan? Ada. Eh, Mungkin bisa bisa seperti itu, diinikan lagi sistem remedialnya juga. Karena memang sekarang memang nggak ada sistem remedial, Fadli. Kalau misalnya anaknya, Betul, nggak ada. oh, misal dapat entah berapa ya, 60 lah misalnya. Rata-rata kan 70 kan. Pasti akan dibuat Iya. 70 di nilai Iya. rapor itu. Kalau bisa dibuatlah sistem remedial. Kalaupun anaknya nggak mau ditinggal Betul. kelaskan kan, cobalah buat sistem remedial biar tahu mana kesalahan dia itu, kesalahan dia seperti apa. Terus ada lagi nih, adab adab
siswa ataupun mahasiswa, nggak mahasiswa-siswa pun sih, untuk semuanya, banyak sekali yang tidak tahu adab di zaman sekarang. Ada, betul. Memang kayak mana ya, eee, kita mau kayak mana ya bilangnya, kita mau ngapain anak ini nanti salah, tapi anak ini sudah tidak Benar, aman dia. nah, semena-mena sama kita juga salah, kita larang dia salah. Memang Benar. sangat-sangat serba salah menjadi guru di Indonesia nih, apalagi pendidikannya tuh, ya seperti itulah ya. Dan ada lagi nih, Iya, dan iya, paham, dan paham. berharap ini kalau Kakak memang sangat-sangat setuju sih kalau ada dibuat sistem tinggal kelas. Karena apa? Karena banyak anak yang tidak bisa belajar, bukan belajar, tidak bisa membaca. Sudah SMP tidak bisa membaca, tetapi dia bisa naik kelas. Sudah SMP. Jadi dia dinaikkan Iya, terus, betul. dinaikkan terus, dinaikkan terus, dinaikkan terus. Jadi bingung ini cara mau mengajar di dia kayak gimana. Nanti kita ajari dia kan takutnya dia minder sama teman-teman yang lain. Ih, udah besar, udah umur 12 tahun, 13 tahun dan seterusnya kok nggak bisa membaca. Memang banyak sekali Fadli di lapangan. Anak ini Betul, sudah ya. SMP dan SMA, itu anaknya tidak bisa membaca sama sekali. Dan ini faktornya bukan hanya dari sistem yang tinggal kelas itu, ternyata ada dari keluarganya memang tidak bisa membaca sama sekali. Jadi ya kalau hanya sekedar paket untuk paket, kalau untuk membaca kayak mana gitu. Sangat ya sangat disayangkan lah kalau misalnya anak ini mengikuti paket. Karena apa, kalau paket itu palingan Betul, betul. udah nulis soal, jawab soal udah selesai dapat ijazah. Kalau bisa sih ya kalau Kakak ya untuk pendidikannya lebih ke adab sama ini, membaca. Memang semenjak Covid ini banyak anak yang tidak bisa membaca sampai detik ini. Ada beberapa anak yang Betul, Kakak kan? Kakak temui dan sedang Kakak iniin, karena Kakak guru inklusi juga kan. Kakak ajarilah dia dari awal. Jadi jadi anak ini termasuk dalam kategori anak yang spesial jadinya di sekolah itu. Iya, betul. Ya itu aja sih. Oh, baik, Kak. Makasih, Kak. Oke. Oke. Ini ada pertanyaan, Kak, yang Iya, penting lah beli tanyakan lah gitu kan. oke. Baik. Meningkatkan kreativitas. Kalau Kakak karena sudah masuk pelajaran BK ke ke yang sekarang ini, kalau dulu kan nggak masuk kan, guru BK kan. Kalau Kakak biasanya ini Ya, karena kita era digital ya, memang, ya, eee, melalui ini, laptop dan infocus. betul. Dan itu kita membuat memang betul-betul guru ini harus lebih pintar daripada muridnya. Oke. Nggak boleh gaptek. Nggak boleh gaptek kita di era sekarang ini. Jadi anak ini biasanya Kakak tunjukkan entah video, entah PowerPoint, biasanya anak-anak itu suka yang seperti itu, yang visual. Iya, Dia visual, betul, kalau betul. kalau yang kita kalau dulu memang ya Fadli ya, pas-pas zaman Kakak pun juga, bosan sebenarnya diterangkan gitu aja, nggak ada mana nih gambarnya, mana nih suaranya, mana videonya. Bosan sebenarnya, tapi gimana, perkembangan kita udah yang dulu sama sekarang sudah jauh berbeda. Jadi biasanya Kakak memang melalui, infocus dan ya laptop yang sedang Kakak gunakan ini. Melalui lewat-lewat video, lewat-lewat PowerPoint dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, Kak. Oke. Mhm, oke. Mmm,
Selanjutnya bagaimana proses penyampaian informasi dalam belajar gitu? Oke, bagaimana prosesnya ya? Kalau untuk yang sekarang, biasanya Kakak menyampaikan informasi dalam belajar itu memang dalam bahasa mereka. Kan sekarang kita kan Gen Alpha ya namanya ya. Iya betul. Memang kita mengikuti perkembangan zaman ya, bukan hanya dari era digital aja, memang dari segi bahasa pun mengikuti gaya bahasa mereka. Biar mereka nggak, kayak mana ya, nyampai. Pokoknya kalau dalam bahasa mereka tuh mereka langsung cepat tangkap. Tapi ada tapinya juga. Iya. Penyampaian informasinya ini memang dalam bahasa mereka, tetapi ada batasan-batasan dalam berbahasa itu. Karena dalam bahasa Gen Alpha ini ada yang ya sedikit kurang oke lah. Jadi Gitu. pandai-pandai memodifikasi aja lah. Seperti itu. Oke. Oke Kak, suka. Ini Kak, banyak institusi ataupun sekolah maupun universitas, Mm-mm. metode belajarnya itu pasti kayak metode ceramah gitu kan, Iya, 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 betul. iya kan? Iya. Bagaimana meningkatkan supaya informasi itu lebih tersampaikan kepada siswa gitu kan? Oke. Ini entahlah ya, yang sudah sangat senior, kita tidak tahu ya. Tapi kalau yang Ya, untuk generasi 90 ke bawah kayak Kakak nih, 95, 6 ke bawah mungkin masih bisa seperti itu. Tapi kalau untuk yang sudah di atas kali itu memang metodenya masih seperti yang dulu, ceramah. Karena itu tadi, ceramah. ada sebagian yang mohon maaf senior-senior ini memang gagap dalam berteknologi. Iya, karena memang kayak mana ya, dia mau belajar aja sudah ini kayak mana nih, karena memang peralatan kita dengan yang sudah senior-senior dulu memang sudah sangat berbeda sekali. Kalau dulu kita pakai apa namanya yang senior itu mesin tik. Kalau kita Iya, udah betul. laptop ini, udah canggih, betul-betul canggih. Kalau orang yang dulu-dulu itu memang pakai mesin tik, eee, dan mengambil informasi kalau kita sudah lewat handphone, lewat laptop atau yang sebagainya kan. Kalau mereka dulu ya lewat koran atau dengar radio. Memang kalau untuk yang senior-senior itu memang ya mungkin bisa dimaklumi gitu. Iya, iya. Tapi kalau untuk yang 90 ke bawah, apa gen milenial ya namanya ya, kalau kami ya, Iya, betul. milenial, Gen Z, Gen Alpha tuh. Ah, itu masih bisa melalui era-era kayak gini digital atau mencari bahasa gen-gen Alpha sekarang ini. Oke. Oke. Oke, Kak, makasih, Kak. Iya. Moga-moga di lain waktu Mhm. kita bisa wawancara lagi gitu. Oke, siap. Nah, Oke, Fadli. sampai situ aja wawancara kita malam ini ya, Kak. Mhm. Nah, oke. Makasih banyak ya, Kak. Oke, Oke. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi